Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukmawati dengan NIM 202405010304. Di sini saya akan mempresentasikan makalah dari kelompok 8 sampai dengan kelompok 14 untuk memenuhi UAS akuntansi biaya. Baik, langsung saja. Adapun pada kelompok 8 yaitu just in time atau JIT. A. Konsep dasar dan filosofi just in time atau JIT. Just in time atau JIT adalah suatu sistem manajemen produksi dan persediaan yang bertujuan untuk memproduksi atau mendatangkan barang hanya ketika dibutuhkan, dalam jumlah yang dibutuhkan, dan pada waktu yang dibutuhkan. B. Persyaratan-persyaratan dalam just in time atau JIT. Adapun syarat-syarat tersebut antara lain yaitu 1. Komitmen manajemen puncak, 2. Hubungan yang baik dengan pemasok, 3. Tata letak pabrik yang efisien, 4. Pengurangan waktu setup, 5. Karyawan yang terlatih dan multi-skill, dan yang keenam sistem pengendalian kualitas total atau TQC. Adapun pada bagian C yaitu manfaat-manfaat just in time. Berikut adalah manfaat-manfaat utama dari penerapan JIT. A. Pengurangan biaya persediaan, B. Peningkatan kualitas produk, C. Pengurangan lead time, D. Peningkatan produktivitas, E. Fleksibilitas produksi, F. Peningkatan hubungan dengan pemasok, dan G. Penghematan ruang. Adapun pada bagian D yaitu prinsip kerja just in time. Prinsip-prinsip kerja utama JIT meliputi 1. Produksi dalam lot kecil untuk mengurangi lead time dan persediaan. 2. Penghentian lini produksi ketika terjadi masalah kualitas atau JIDOKA. 3. Perbaikan terus-menerus atau kaizen oleh seluruh karyawan. Dan yang keempat, standarisasi pekerjaan sebagai dasar perbaikan. Adapun pada bagian E yaitu aspek JIT dan keunggulan yang diterapkan. JIT untuk bersaing. Dari segi keunggulan JIT, memberikan perusahaan kemampuan untuk bersaing berdasarkan 4 dimensi utama. 1. Keunggulan biaya. Dengan mengeliminasi pemborosan, perusahaan dapat menawarkan harga yang lebih kompetitif. 2. Keunggulan kualitas. Produksi yang dihasilkan lebih konsisten dan bebas cacat. 3. Keunggulan pengiriman. Produk dapat dikirimkan lebih cepat dan tepat waktu. Yang keempat, keunggulan fleksibilitas. Perusahaan lebih cepat dalam merespon perubahan selera dan permintaan konsumen. Adapun pada bagian F yaitu kelemahan dan keunggulan dari penggunaan just in time. Adapun keunggulannya yaitu 1. Mengurangi biaya penyimpanan dan persediaan secara signifikan. 2. Meningkatkan kualitas produk dan kepuasan pelanggan. 3. Mengurangi pemborosan dalam semua aspek operasional. 4. Meningkatkan produktivitas dan efisiensi operasional. Dan yang kelima, mempersingkat siklus produksi dan waktu pengiriman. Adapun kelemahan JIT yaitu 1. Sangat rentan terhadap gangguan pasokan seperti bencana alam, gangguan transportasi, atau masalah di pihak pemasok. Kedua, membutuhkan investasi awal yang besar dalam pelatihan infrastruktur dan perubahan sistem. 3. Sulit diterapkan di lingkungan dengan permintaan yang sangat fluktuatif dan tidak dapat diprediksi. 4. Membutuhkan tingkat disiplin dan komitmen yang sangat tinggi dari seluruh tingkat organisasi. Adapun yang kelima, hubungan dengan pemasok yang sangat ketat dapat mengurangi fleksibilitas dalam memilih pemasok alternatif. Adapun yang terakhir yaitu G, strategi just in time atau JIT. Berikut adalah strategi-strategi utama dalam penerapan JIT. 1. Strategi pengembangan pemasok. 2. Strategi produksi berulang. 3. Strategi pengurangan setup. 4. Strategi pelatihan karyawan. 5. Strategi implementasi bertahap. Dan yang keenam, strategi pengukuran kinerja. Baik, kita lanjut pada kelompok 9, yaitu material controlling. Adapun pada 2.1 pengertian material controlling.
Material controlling atau pengendalian material adalah fungsi manajemen yang bertanggung jawab mengelola seluruh siklus material, mulai dari pengadaan, penyimpanan, hingga pendistribusian bahan baku agar tersedia tepat waktu, dalam jumlah yang tepat, dan dengan kualitas yang sesuai standar produksi. Adapun pada 2.2 yaitu tujuan dan fungsi material controlling. Terdapat 4 tujuan pokok dari controlling dalam manajemen bisnis yang bila diaplikasikan pada pengolahan material mencakup hal-hal berikut. 1. Memastikan kelancaran proses produksi. 2. Mengoptimalkan efisiensi biaya operasional. 3. Menjaga standar kualitas produk akhir. Dan yang keempat, mengidentifikasi dan mengoreksi penyimpanan. Adapun fungsi spesifik material controlling dalam operasional perusahaan mencakup pengaturan logistik masuk dan keluar material, membangun relasi dan koordinasi dengan pemasok atau supplier, verifikasi standar kualitas setiap material yang diterima, serta manajemen dokumentasi seluruh transaksi dan pergerakan material. Adapun pada 2.3 ruang lingkup material controlling. Ruang lingkup material controlling mencakup seluruh siklus perjalanan material dalam perusahaan yang dapat dibagi menjadi 3 fase utama, yaitu pengadaan, penyimpanan, dan distribusi. Adapun pada 2.4 yaitu tahapan proses material controlling, mengacu pada konsep controlling menurut Macquarie Journal pada tahun 2025, terdapat 3 langkah utama yang menjadi kerangka dasarnya, yaitu 1. Tahap pertama adalah penetapan standar. Kedua adalah pengukuran dan pemantauan kinerja aktual. Ketiga adalah evaluasi dan tindakan korektif. Adapun pada 2.5 yaitu penerapan joint product dan by product dalam perusahaan. Berikut adalah metode-metode yang umum digunakan. 1. Analisis ABC atau Activity Based Classification. 2. Economy Order Quantity atau EOQ. 3. Material Requirement Planning atau MRP. Dan yang keempat yaitu Just in Time atau JIT. Baik, kita lanjut pada kelompok 10 yaitu labor controlling. A. Pengertian labor controlling. Labor controlling adalah proses pengendalian tenaga kerja yang dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas kerja berjalan sesuai dengan standar, target, dan tujuan organisasi. B. Tujuan labor controlling. Tujuan utama labor controlling adalah memastikan tenaga kerja memberikan kontribusi maksimal terhadap pencapaian tujuan organisasi. Adapun C. Fungsi labor controlling. Beberapa fungsi labor controlling antara lain 1. Fungsi pengawasan, 2. Fungsi evaluasi, 3. Fungsi koreksi, dan yang keempat fungsi pengembangan. Adapun pada bagian D yaitu proses labor controlling. 1. Penerapan standar kerja, 2. Pengukuran kinerja, 3. Perbandingan hasil dan standar, 4. Analisis penyimpanan, dan yang kelima tindakan perbaikan. Adapun yang terakhir yaitu manfaat labor controlling. Manfaat labor controlling dibagi menjadi 7 bagian, yaitu 1. Meningkatkan produktivitas kerja, 2. Mengendalikan biaya tenaga kerja, 3. Meningkatkan disiplin karyawan dan memantau kehadiran, 4. Menjamin kualitas pekerjaan, memastikan hasil kinerja sesuai dengan standar kualitas yang telah ditentukan, 5. Membantu pengambilan keputusan, 6. Meningkatkan efisiensi operasional, dan yang ketujuh mendeteksi dan memperbaiki penyimpangan. Baik, kita lanjut pada kelompok 11 yaitu Factory Overhead Controlling. Adapun pada bagian 3.1 yaitu definisi factory overhead dan controlling. Salah satu aspek terpenting dalam akuntansi biaya adalah pengendalian overhead pabrik adalah biaya tidak langsung, misalnya listrik, penyusutan mesin, pemeliharaan, dan gaji bagian manajerial.
Adapun pada bagian 3.2, komponen atau jenis-jenis biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik umumnya mencakup biaya bahan baku tidak langsung, tenaga kerja tidak langsung, serta biaya lain yang terkait dengan operasional pabrik. Pertama yaitu biaya overhead pabrik tidak memiliki hubungan langsung dengan volume produksi, berbeda dengan biaya bahan baku dan tenaga kerja langsung yang dapat diidentifikasi dengan jelas dalam proses produksi. Kedua, biaya overhead pabrik dapat berubah tergantung pada volume produksi yang terbagi menjadi 3 jenis yaitu tetap, variabel, dan semi-variabel. Biaya overhead tetap cenderung konsisten meskipun terjadi perubahan dalam jumlah produksi, sedangkan overhead variabel berubah secara proporsional dengan jumlah output. Adapun pada 3.3, pentingnya factory overhead controlling dalam perusahaan manufaktur. Factory overhead controlling merupakan fondasi krusial dalam menjaga kesehatan finansial perusahaan manufaktur, terutama dalam memantau biaya tidak langsung yang seringkali tidak terlihat namun berdampak besar. Pada 3.4 yaitu mengontrol factory overhead agar tetap efektif dan efisien. Lingkungan manufaktur yang semakin kompetitif, kontrol biaya overhead produksi atau manufacturing overhead cost merupakan aspek kritis dalam penentuan harga pokok produksi yang akurat dan pengambilan keputusan strategis. Biaya overhead yang mencakup semua produksi tidak langsung, selain bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung, seringkali menjadi komponen terbesar dan paling kompleks untuk dialokasi secara tepat. Adapun pada bagian 3.5 yaitu dampak jika factory overhead tidak dikendalikan dengan baik. Factory overhead yang tidak dikendalikan dengan baik dapat menimbulkan kenaikan biaya produksi secara keseluruhan. Ketika biaya seperti listrik, pemeliharaan mesin, bahan penolong, dan gaji tenaga pendukung terus membesar tanpa pengawasan, perusahaan akan kesulitan menjaga efisiensi operasional. Ketika biaya tidak langsung ini dibiarkan membengkak tanpa pengawasan, dampak negatif yang akan dihadapi perusahaan manufaktur meliputi 1. Distorsi harga jual dan kerugian margin laba. 2. Penurunan daya saing produksi di pasar. 3. Pemborosan kas atau cash drain yang tidak terdeteksi. 4. Tingginya biaya downtime akibat salah urus perawatan aset. Dan yang kelima yaitu pengambilan keputusan strategis yang keliru. Kita lanjut pada kelompok 12 yaitu departementalisasi biaya overhead pabrik. A. Pengertian departementalisasi biaya overhead pabrik. Departementalisasi biaya overhead pabrik adalah proses pengumpulan, penggolongan, dan pembebanan biaya overhead berdasarkan departemen atau pusat biaya tertentu sehingga diperoleh tarif biaya overhead yang lebih akurat. B. Tujuan departementalisasi biaya overhead pabrik. Tujuan departementalisasi biaya overhead pabrik adalah 1. Menentukan tarif biaya overhead yang lebih akurat. 2. Memudahkan pengendalian biaya pada setiap departemen. 3. Menilai efisiensi dan kinerja masing-masing departemen. 4. Menghasilkan perhitungan harga pokok produksi yang lebih tepat. 5. Membantu manajemen dalam pengambilan keputusan. Adapun pada bagian C yaitu penggolongan departemen. 1. Departemen produksi. Departemen produksi merupakan bagian yang secara langsung mengolah bahan baku menjadi barang jadi. 2. Departemen jasa. Departemen jasa merupakan bagian yang mendukung kegiatan produksi. Adapun pada bagian D yaitu prosedur departementalisasi biaya overhead pabrik. 1. Pengumpulan biaya overhead. Biaya overhead meliputi 1. Bahan penolong. 2. Tenaga kerja tidak langsung. 3. Listrik dan air. 4. Penyusutan mesin. 5. Reparasi dan pemeliharaan. Dan yang keenam asuransi pabrik. Adapun yang kedua yaitu pengalokasian biaya ke departemen.
Biaya dialokasikan berdasarkan 1. Luas lantai, 2. Jam mesin, 3. Jumlah tenaga kerja, 4. Nilai aktiva tetap, dan yang kelima pemakaian listrik. Adapun yang ketiga yaitu distribusi biaya departemen jasa. Biaya yang terdapat pada departemen jasa kemudian didistribusikan ke departemen produksi menggunakan beberapa metode. Baik, kita lanjut pada kelompok 13, yaitu penetapan sistem biaya standar dan analisis varian. A. Sistem biaya standar. Biaya standar merupakan biaya yang ditentukan terlebih dahulu sebelum proses produksi dilaksanakan. B. Prosedur penerapan biaya standar. 1. Biaya standar bahan baku. Penerapan biaya standar bahan baku melibatkan dua komponen yang harus ditentukan secara terpisah namun saling berkaitan, yaitu standar kuantitas dan standar harga. 2. Biaya standar tenaga kerja langsung. Sebagaimana hanya bahan baku, biaya standar tenaga kerja langsung juga terdiri dari dua komponen pokok, yakni standar jam kerja dan standar tarif upah. Standar jam kerja adalah jumlah jam tenaga kerja langsung yang seharusnya digunakan untuk menghasilkan satu unit produk. Adapun yang ketiga yaitu biaya standar overhead pabrik. Penetapan biaya standar overhead pabrik merupakan tahap yang paling kompleks dibandingkan dua elemen biaya sebelumnya, karena overhead pabrik mencakup berbagai jenis biaya yang bersifat heterogen, mulai dari biaya listrik, penyusutan mesin, biaya pemeliharaan, hingga gaji mandor produksi. Kerumitan ini semakin bertambah karena sebagian overhead bersifat variabel, sebagian lagi bersifat tetap, dan sebagian bersifat semi-variabel. Adapun pada bagian C yaitu analisis varian biaya produksi. 1. Analisis varian bahan baku. Varian bahan baku total adalah selisih antara biaya bahan baku aktual yang terjadi dalam biaya bahan baku standar yang seharusnya dikeluarkan untuk produksi aktual. 2. Analisis varian tenaga kerja langsung. Varian tenaga kerja langsung total mencerminkan selisih antara biaya tenaga kerja yang sesungguhnya dibayarkan dengan biaya tenaga kerja standar yang seharusnya terjadi untuk tingkat produksi aktual. Adapun yang ketiga yaitu analisis varian overhead pabrik. Analisis varian overhead pabrik lebih kompleks dibandingkan analisis varian bahan baku maupun tenaga kerja, karena overhead terdiri dari banyak komponen dengan perilaku biaya yang berbeda-beda. Adapun D yaitu kelebihan dan kelemahan sistem biaya standar. 1. Kelebihan sistem biaya standar. Sistem biaya standar memiliki sejumlah kelebihan yang menjadikannya alat manajemen yang sangat berharga bagi perusahaan. Kelebihan yang paling utama adalah kemampuannya sebagai alat pengendalian biaya yang efektif. Adapun yang kedua, kelemahan sistem biaya standar. Di samping berbagai kelebihannya, sistem biaya standar juga memiliki sejumlah kelemahan yang perlu disadari dan diantisipasi oleh manajemen. Kelemahan pertama dan yang paling sering menjadi kendala adalah tingginya biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk menetapkan dan memelihara standar. Pun pada kelompok terakhir yaitu kelompok 14, analisis biaya pemasaran. A. Pengertian biaya pemasaran. Biaya pemasaran dalam arti sempit diartikan sebagai biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menjual produk ke pasar. Dalam arti luas, biaya pemasaran diartikan sebagai semua biaya yang terjadi sejak saat produk selesai diproduksi dan disimpan dalam gudang sampai produk tersebut diubah kembali dalam bentuk tunai. B. Penggolongan biaya pemasaran. Biaya pemasaran secara garis besar dibagi menjadi dua golongan, yaitu 1. Biaya untuk mendapatkan pesanan atau order getting cost. Biaya untuk memenuhi pesanan order filling cost. Biaya pemasaran juga dapat digolongkan menurut fungsi pemasaran, yaitu sebagai berikut. 1. Fungsi penjualan. 2. Biaya advertensi. 3. Biaya pergudangan. 4. Fungsi pembungkusan dan pengiriman. 5. Fungsi kredit dan penagihan.
Dan yang kelima, fungsi akuntansi pemasaran. Adapun pada bagian C yaitu karakteristik biaya pemasaran. Biaya pemasaran memiliki karakteristik yang berbeda dari biaya produksi. Karakteristik biaya pemasaran diantaranya: 1. Jumlah biaya pemasaran memiliki jumlah relatif yang tidak sama antara perusahaan yang satu dengan yang lainnya. Kedua, kegiatan pemasaran seringkali mengalami perubahan sesuai dengan tuntutan perubahan kondisi pasar. 3. Kegiatan pemasaran berhadapan langsung dengan konsumen yang merupakan variabel yang tidak dapat dikendalikan oleh perusahaan. Dan yang keempat, dalam biaya pemasaran terdapat biaya tidak langsung dan biaya bersama atau joint cost yang lebih sulit pemecahannya bila dibandingkan dengan biaya yang terdapat dalam biaya produksi. Adapun pada bagian D yaitu cara menganalisis biaya pemasaran. Analisis biaya pemasaran dapat digolongkan menjadi 3, yaitu 1. Analisis biaya pemasaran menurut jenis biaya atau objek sasarannya. 2. Analisis biaya pemasaran menurut fungsi distribusi. Dan yang ketiga, analisis biaya pemasaran menurut cara penerapan usaha pemasaran. Itu saja yang bisa saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.